gambaran ilustrasi dukungan teknologi di 2024 atau yang kita sebut dari tadi, yaitu Ruang Talenta Guru. Nah, di Ruang Talenta Guru ini adalah sebuah platform yang akan menghubungkan calon guru dengan kepala sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki kekosongan guru, beserta memfasilitasi Kemendikbudristek dalam menempatkan guru dengan beasiswa atau insentif ke daerah dengan supply atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan sedikit membahas tentang visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, yang ini merupakan sebuah harapan baru bagi guru honorer dan tenaga kependidikan. Nah, kita kali ini akan membahas sedikit tentang paparan dari Direktur Jenderal GTK, yaitu Bu Nunuk Suryani, pada rakor penentuan manajemen ASN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 6 November. Nah, apa saja yang dibahas? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya, yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan boleh subscribe dulu, like, komen, dan share juga videonya agar semuanya dapat kebermanfaatan dari video-video dari Bunda Guru. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Nah, ini dia salah satu paparan yang dipaparkan oleh Bu Nunuk Suryani, Direktur Jenderal dari GTK, pada rakor penataan manajemen ASN yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada 6 November. Nah, apa yang dibahas? Yang dibahas di sini yaitu tentang kebutuhan ASN guru dan tenaga pendidikan tahun 2024. Ini dibahas berdasarkan pasca revisi Undang-Undang 20 2023 tentang ASN. Maka yang dibahas di sini yang pertama, beliau memaparkan bahwa visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan di sini yakni untuk mengisi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan negeri secara tepat waktu dengan menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Nah, di sini sasarannya adalah pendidikan satuan pendidikan negeri ya teman-teman ya, karena ini memang ASN seperti itu. Nah, di sini dijabarkan bahwa situasi yang terdapat saat ini adalah di mana pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan ini belum berjalan dengan optimal. Dalam memenuhi kebutuhan guru, Pemda dan satuan pendidikan merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi yang belum terjamin dan honor yang tidak terstandar. Kita sudah tahu sendiri jika guru honorer itu seperti apa, terutama pada honor yang didapatkan seperti apa, kita sudah ketahui ya teman-teman ya. Kemudian ini penyebabnya apa? Nah, penyebabnya di sini dipaparkan bahwa perekrutan guru ASN itu dilakukan secara terpusat dengan frekuensi terbatas. Sedangkan guru di satuan pendidikan itu dapat berpindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu dan juga setiap saat. Nah, di sisi lain juga pada saat kebijakan pengadaan guru ASN itu dibuka, pemerintah daerah yang bersangkutan itu belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi, disitulah mengakibatkan kekurangannya guru serta tenaga kependidikan, di mana memang saat sebelum-sebelumnya itu untuk perekrutan ASN itu sudah kita ketahui bahwa memang dilakukan setahun sekali ya teman-teman, padahal kekurangan guru itu, kekosongan guru dan tenaga kependidikan itu bisa terjadi kapanpun. Kemudian akibatnya apa? Nah, karena kekurangan itu tadi, maka satuan pendidikan itu mengambil guru-guru honorer, nah yang direkrut oleh
satuan pendidikan itu sendiri untuk mengisi kebutuhan guru yang kosong tadi. Nah, guru yang diambil itu kualifikasi akademik, kualitas, dan juga kompetensi belum dipastikan sesuai dengan standar. Nah, kesejahteraan guru honorer juga tidak terjamin karena tergantung pada sumber daya sekolah itu sendiri. Karena honor-honor dari yang diberikan untuk guru honorer itu bersumber dari sumber daya sekolah itu sendiri. Maka dari itu, untuk pemenuhan kebutuhan guru itu mengambil dari guru honorer. Nah, alasannya itu apa saja? Alasan masih adanya guru honorer tadi sudah dijelaskan di atas bahwa satu, seperti ada guru yang berpindah, pindah itu seperti mutasi, ada guru yang berhenti, atau pensiun, ataupun meninggal sewaktu-waktu, tapi di sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu perekrutan guru ASN itu yang secara terpusat oleh pusat yang dilakukan selama 1 tahun sekali itu tadi. Kemudian yang kedua, nah perekrutan guru ASN sudah dilakukan secara terpusat karena adanya khawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah belum mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan sekolah, seperti itu. Kemudian saat ini ada 2,1 juta guru itu dibutuhkan di sekolah negeri. Nah, yang terjadi saat ini itu sebesar 56% itu sudah diisi oleh ASN. Jadi sebesar kira-kira 1.294 lebih itu sudah diisi oleh ASN itu sendiri. Nah, di sini dikatakan ada kelebihan 41.000 ini terjadi di beberapa tempat seperti di kota-kota yang besar seperti itu ada kelebihan seperti itu ya. Kemudian di sini yang kedua ini yang orange ini sudah terisi oleh PPK tahun 2022 kemarin. Nah, di sini ada sekitar 11%, jadi sudah ada guru ASN itu sebesar 56% ditambah 11%, jadi ada 67% itu sudah terisi. Jadi sisanya diisi oleh guru non ASN itu masih ada 16%. Kemudian untuk kekurangan guru di sini masih ada 11%. Nah, untuk kekurangan guru ini berdasarkan paparan Bu Nunu sebenarnya bisa diisi oleh kelebihan-kelebihan guru yang berada di kota ini ataupun guru yang sebenarnya masih non ASN ini untuk dilakukan pengangkatan seperti itu. Jadi nanti kurangnya masih tinggal sedikit. Nah, untuk kekurangan guru di sini juga termasuk pada guru yang berada di sekolah swasta. DPK ini ada 45.000 sekian ya teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan formasi PPK guru dan Tendik tahun 2024. Di sini dipaparkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal karena sebanyak 544.292 atau sekitar 43,7% guru yang telah lulus menjadi guru ASN P3K dari 1.244.961 formasi yang dibutuhkan. Kemudian, kebutuhan Tendik juga belum diakomodir pada seleksi P3K 2021 dan 2022. Nah, maka kemudian kedepannya akan dikomodirkan juga nih untuk kebutuhan Tendik ini yang sebesar kebutuhan sebesar 82.717. Ini sebesar kebutuhan tenaga pendidikan. Nah, pada tahun 2023 diperlukan perekrutan sebesar 601.174 formasi. Namun yang telah diajukan Pemda itu hanya sebesar 296.059 saja. Nah, diproyeksikan untuk penuntasan formasi P3K guru tahun 2024 itu sebanyak 305.115. Kemudian selain itu juga terdapat tendik-tendik yang akan dipromosikan itu sebesar 82.000 sekian. Jadi asumsi jika P3K 2023 ini terpenuhi 100% seperti itu dengan harapan seperti ini skemanya.
Kemudian untuk ada ini guru yang sudah passing grade di 2021 ini masih tersisa ternyata sebesar 19,6%. Nah, ini harapannya formasi-formasi ini akan dapat penempatan di tahun 2024. Sudah kita ketahui bahwa guru yang passing grade pada 2021 ini termasuk dengan P1 atau prioritas utama ya teman-teman, di mana ada 62.000 sekian individu guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas pada tahun 2021 merupakan prioritas utama atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Kemarin teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahun 2023 kemarin yang masih belum selesai ujiannya sampai tanggal 4 ya teman-teman, ini ada yang dinamakan P1, P2, P3, dan P4. Nah, untuk P1 ini mereka adalah yang guru-guru yang telah berada di passing grade pada tahun 2021 ini. Nah, perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi, tetap akan ada P1 teman-teman ketika pemerintah daerah itu masih mengusulkan formasi. Nah, sampai dengan pendaftaran seleksi tahun 2023 baru terdapat 50.248 atau sekitar 80,4% guru passing grade 2021 yang telah dibuka formasinya. Kemudian ini di sini ada skema kemana sih akan masuknya lulusan PPG Brajab sebagai solusi mengisi kekosongan guru karena pensiun. Nah, di sini guru-guru yang sekolah satuan pendidikan itu yang mengalami kekosongan karena guru pensiun itu sudah ada formasi yang akan mengisinya, di mana akan diusulkan oleh lulusan PPG Prajabatan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dasar guru pensiun tahun 2025 sampai 2026 itu antrian ASN P3K 2023. Di sini akan diisi untuk mengisi pada kekosongan di 2025 sampai 2026. Kemudian distribusi honorer di sekolah yang gurunya akan pensiun juga diperhatikan untuk rekomendasi bidang studi vokasi yang dibuka dari Direktorat PSMK. Nah, di sini dikatakan bahwa guru pensiun di 2025 itu ada sekitar 66.000 sekian. Nah, kebutuhan formasinya itu ada 66.188 dengan akan diisi oleh lulusan PPG Prajabatan. Nah, untuk peserta PPG Prajabatan 2023 gelombang 1 dan 2 yang akan diserap menggunakan kuota pensiun ini di tahun 2025 dan 2026. Bidang studi yang ada, antrian di ASN P3K yang jumlahnya melebihi guru pensiun 2023 tidak akan dibuka. Nah, maka teman-teman yang belum mengikuti PPG silahkan boleh mengikuti PPG Prajabatan yang akan dibuka. Ketika ada pembukaan PPG Prajabatan, silahkan boleh mendaftarkan diri karena peluangnya besar teman-teman untuk teman-teman bisa mengikuti dalam seleksi P3K guru yang akan datang. Nah, di sini disediakan namanya ruang talenta untuk guru. Ya, jadi bagi teman-teman yang kemarin pernah mendengar marketplace guru, di sini dinamakan ruang talenta untuk guru. Nah, ruang talenta untuk guru ini untuk apa sih? Untuk mengisi kekurangan-kekurangan guru, di mana yang dapat masuk ke ruang talenta untuk guru ini, yaitu yang pertama guru honorer yang lulus seleksi. Nah, guru honorer ini mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Jadi untuk masuk ke ruang talenta guru ini sudah ada seleksinya sendiri. Seleksi ditingkatkan frekuensinya atau lebih dari sekali setahun. Nah, kemudian yang kedua, mereka adalah para lulusan PPG Prajabatan. Nah, dari semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi, dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Kemudian jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG
perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan. Jadi jurusan-jurusan yang dibuka pada PBG Prajabatan itu yaitu jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan di lapangan. Jadi ketika jurusan teman-teman itu tidak ada dibuka pada PBG Prajabatan, kemungkinan kebutuhan di lapangan itu sudah tercukupi seperti itu. Kemudian ruang talenta calon guru ASN. Nah, semua guru honorer yang lolos seleksi dan lulusan PBG Prajabatan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke dalam ruang talenta calon guru ASN ini. Jadi kita sudah ada marketplace-nya nih teman-teman. Ketika teman-teman sudah ada di dalam marketplace atau ruang talenta untuk guru ini, kemungkinan teman-teman untuk dapat diangkat itu lebih besar karena teman-teman dapat melihat sekolah mana ataupun satuan-satuan pendidikan yang memang membutuhkan guru, terdapat kekosongan pada satuan pendidikannya, dapat mengambil teman-teman sebagai kandidat-kandidatnya untuk mengganti kekosongan tersebut. Nah, dengan adanya ruang talenta pada guru, calon guru lebih fleksibel nih untuk mendaftar, memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat sekali setahun. Jadi lebih fleksibel, teman-teman. Nah, penempatan pada formasi kurang peminat. Nah, ini kemarin perlu kita ketahui bahwa memang ada beberapa tempat atau lokasi itu yang memang formasinya itu kurang peminatnya, terutama di daerah-daerah yang 3T ya teman-teman ya, dan juga Papua. Nah, ini karena yang pertama ini untuk percepatan pemenuhan guru pada wilayah Otsus Papua. Pemerintah memberikan afirmasi kualifikasi minimal lulusan SMA atau sederajat untuk formasi guru pada TK atau SD dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, untuk daerah-daerah Papua ini pemerintah sudah melakukan beberapa regulasi terkait seperti itu ya. Kemudian yang kedua adanya beasiswa dengan ikatan dinas. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan beasiswa PBG Prajabatan dengan ikatan dinas. Jika ikatan dinas tidak dituntaskan, maka akan ada penalti. Nah, kemudian daerah-daerah yang memang membutuhkan formasinya masih kurang peminat tadi, pemerintah daerah dan pusat sudah bersinergi untuk memberikan beasiswa tersebut kepada putra-putra daerah agar dapat mengikuti PBG Prajabatan dengan adanya ikatan dinas seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adanya penempatan pada formasi kurang peminat. Nah, mahasiswa PBG Prajabatan yang menerima beasiswa ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati paling tidak 3 tahun. Nah, ini bersiap-siap ya teman-teman, kiranya untuk lulusan PBG Prajabatan ini akan mendapatkan formasi-formasi yang kurang diminati dan paling tidak akan ditempatkan selama 3 tahun. Kemudian ini ada tambahan insentif nih untuk guru-guru yang akan ditempatkan di tempat-tempat daerah khusus yang kurang minat tadi, terutama di daerah 3T. Insentif ini bisa berupa kenaikan pangkat yang lebih cepat atau prioritas di ruang talenta untuk posisi selanjutnya setelah ikatan dinas selesai. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu nantinya yang sudah akan ditempatkan tadi di tempat-tempat yang kurang diminati tadi, tetap akan ada beberapa privilege yang akan diberikan seperti itu. Nah, ini tadi gambaran ilustrasi dukungan teknologi di 2024 atau yang kita sebut dari tadi yaitu ruang talenta guru. Nah, di ruang talenta guru ini adalah sebuah platform yang akan menghubungkan calon guru dengan kepala sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki kekosongan guru, beserta memfasilitasi Kemendikbudristek dalam menempatkan guru dengan beasiswa atau insentif ke daerah dengan supply atau peminat rendah. Nah, di sini ruang talenta ini semuanya akan terhubung, dari ada yang tadi lulusan PBG Prajabatan yang akan langsung dapat terregulasi ke dalam platform tersebut, kemudian juga langsung terregulasi juga dengan ESC ASN dan juga terregulasi langsung dengan satuan pendidik yang memang kekosongan guru. Nah, begitulah tadi pemaparan dari Bu Nunuk Suryani, Direktur Jenderal GTK pada
Rakor Penataan Manajemen ASN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cukup sekian video dari Bunda Guru. Banyak salahnya Bunda Guru, mohon maaf. Bagi yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.